mengambil undian kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Pasangan calon menjawab pertanyaan, kemudian ditanggapi pasangan calon lain dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, sementara waktu untuk menanggapi jawaban dan merespon tanggapan adalah 1 menit. Jelas, Bapak-bapak? Sekarang saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Kabupaten Dompu. Proses peningkatan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan masih belum optimal dilakukan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pendapatan masyarakat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kami pasangan calon nomor urut 2 insya Allah akan membantu masyarakat melalui berbagai program, yaitu termasuk program perhutanan sosial. Ya, kemudian di pertanian kami membangun berbagai infrastruktur jalan, kemudian irigasi, kemudian juga bendung maupun pompa air atau program pengeboran di setiap kecamatan dan desa, sehingga nanti ketika para petani membutuhkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanannya, insya Allah mampu ditunjang oleh pemerintah daerah, sehingga nanti insya Allah akan meningkatkan nilai atau pendapatan masyarakat terkait dengan 3 hal tadi. Demikian. Kaitan dengan pertanian dan kehutanan dan perikanan. Kaitan dengan perikanan, kami telah membangun kaitan dengan pabrik ikan kaleng, walaupun sampai saat ini belum jalan. Ya. Dan kami akan melaksanakan dan menyelesaikan problem yang masih ada. Ya. Dan juga yang kaitan dengan perikanan ini, kaitan dengan kehutanan, tentunya akan kami melakukan konservasi lahan-lahan, ya, termasuk sumber-sumber air yang tidak ada di daerah mata air. Karena untuk menjaga stabilitas pembangunan ekonomi inklusif itu sesungguhnya adalah pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bagaimana memeratakan pembangunan yang berkeadilan, kemudian tanpa pandang bulu. Artinya pembangunan inklusif ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bawah. Nah, persoalan hari ini adalah kita masih memiliki angka kemiskinan 34.000. Nah, angka kemiskinan ini terukur daripada angka garis kemiskinan. Sampai dengan hari ini kita baru mencapai di garis batas kemiskinan itu 442.000 rupiah. Kemampuan masyarakat untuk mampu memenuhi daripada kebutuhannya. Nah, artinya bahwa ekonomi eksklusif yang dibangun dari segi ekonomi, dari segi pertanian, kehutanan, dan perikanan tadi tidak jalan. PDRB Kabupaten Dompu meningkat. Itu terbukti dengan data-data yang kami miliki saat ini. Berarti pendapatan masyarakat selama ini apa yang dikatakan oleh calon nomor 1 itu tidak benar. Ya. Sesuai data kami, ya, terjadi penurunan kemiskinan, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang luar biasa, kemudian IPM juga meningkat. Jadi kami melihat dari nomor 1 ini sengaja
menyampaikan hal yang tidak sesuai data. Dan terus terang saja, saya merasa terserang ya. Saya merasa terserang kenapa ada apa dengan suket ya. Saya tambahkan sedikit dan dengan masalah kemiskinan itu tidak turun termasuk kemiskinan. Adalah subtema ekonomi inklusif seperti jalan raya, alat transportasi untuk usaha tani, terminal bus kabupaten dan kecamatan belum memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar tersebut untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat Dongku? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk kita memang dalam pemenuhan daripada kebutuhan dasar masyarakat tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan cara bagaimana kita menumbuhkan dan mengoptimalkan pemasukan PAD dan retribusi. Kemudian normalisasi anggaran, kemudian efisiensi dan lain-lain. Yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa daerah tidak akan pernah mampu untuk membangun diri sendiri tanpa campur tangan atau bermitra dengan investor lain. Maka oleh karena demikian, daerah harus membuka iklim investasi untuk datang dan hadir di Dongku ini, ya kan, demi daerah diuntungkan, investasi diuntungkan dan masyarakat juga mendapatkan permanfaatannya. Kami kira demikian, artinya untuk bagaimana masyarakat ini sejahtera, kita tingkatkan pendapatan daerah. Itu pada kata kuncinya. Terima kasih. Masuk di dalamnya infrastruktur lokal. Artinya berikan pelayanan dasar. Infrastruktur itu ada infrastruktur pertanian, ada infrastruktur yang mengenai masalah jalan. Oleh dan sebab itu, seperti yang kami sampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan modal yang sama-sama penting dalam rangka untuk meningkatkan PDRB sehingga tingkat kesejahteraan akan mampu kita penuhi. Konsepnya, semangat kita hari ini tentu bagaimana kita membawa perubahan sehingga akan tercipta masyarakat, tercipta pelayanan dasar sesuai harapan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Terima kasih. Kaitan dengan kesejahteraan masyarakat ini, kami telah melaksanakan pembangunan jalan usaha. Berbagai infrastruktur termasuk kaitan dengan masalah pembuatan atau pemasangan sumur-sumur bor untuk meningkatkan ini. Di samping itu, ke depannya kami akan melaksanakan pembuatan jalan seperti di Soro Napa, dan juga akan kami buatkan jalan juga yang ada di Soriskolo Saneo, ya. Dan juga berbagai jalan usaha tani telah kami laksanakan sebesar 55,8 km atau 80. Ada beberapa hal yang kita